Nah, kemudian satu yang lagi sangat in sekali adalah kita sekarang mengenal banyak sekali robot trading ya. Robot trading baik untuk saham ya, untuk berinvestasi maupun yang lagi sangat in adalah cryptocurrency. Ya. Tahun lalu ini ya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain itu betul-betul luar biasa top ya. Sekitar Maret sampai September tahun lalu. Kayaknya kalau ketemu saudara, ngobrol sama saudara itu nggak afdol kalau nggak membahas kripto gitu. Walaupun banyak juga yang sudah berita-berita kolaps, bangkrut karena kripto itu banyak. Ya. Nah, ternyata ini kita kutip dari Andrew Willow, Jasmina Hasan Hosik. Ya. Ini jelas dia menyebutkan the efficiency, efektivitas, analisis teknis dan fundamental dibantah oleh efficient market hypothesis. Nah, jadi basically harga pasar saham itu nggak bisa diprediksi. Jadi banyak akademisi itu masih menganggapnya pseudoscience. Ya kalau kita mau mempercayai teknik-teknik ARMA, autoregressive moving average, Kalman filter dan berbagai mesin learning untuk trading, ya ketahuilah bahwa kepercayaan itu mostly subjektif ya, dan tidak bisa kita tarik ke level scientific. Belum ada bukti yang kuat bahwa dia itu sains dan cenderung pseudoscience. Saya pribadi tahun lalu ada 3 mahasiswa, ya S1 ini saya coba ngoprek ya, setahun itu. Pertama pakai neural network, kedua pakai light gradient boosting machine, yang ketiga pakai reinforcement learning RL ya. 1 tahun itu ludes habis sia-sia. Jadi itu saya kutipkan beberapa paper yang sudah kita publikasi ya. To summarize, usage of PPO algorithm ini salah satu jenis reinforcement learning. With the defined environment in this research is not recommended to automated trading in Bitcoin market ya, because it cannot trade profitably. Nggak bisa. Jadi dioprek udah kayak apa kita nyoba ngoprek parameternya itu. Ya, demikian juga Light GPM. Kalau yang tertarik papersnya bisa nanti mungkin nanti kita share ya. Silahkan Anda pelajari. Tiga-tiganya ya. Nah, jadi 1 tahun habis. Karena apa? Demikian banyaknya papers yang meneliti tentang itu. Padahal ternyata bidang itu sendiri basically belum bisa dibuktikan bahwa itu scientific. Apakah salah meneliti bidang astrologi? Ya nggak salah ya. Bebas-bebas saja. Tapi sebaiknya kita menelitinya dengan sudah bekal bahwa oh ini memang bukan sains ya. It is not scientific. Kita nggak usah terlalu klaim bahwa dia itu something scientific. Ya. Karena beda kalau sesuatu itu scientific. Ya. Nah, kita cuma mungkin mengatakan ini sejenis apa ya, tebak-tebakan berhadiah, time series analysis atau whatever. Ya, nah ini tahun lalu juga tulisan salah satu grup mahasiswa ini sudah dimuat di Jurnal Filsafat Indonesia sebagai kontribusi dari kuliah kita ya. Ini kebetulan semua bimbingan Pak Rinaldi Munir. Dan nanti hopefully dari Anda juga bisa muncul artikel-artikel yang bisa lebih menyadarkan ya bahwa AI dan data science itu pedang bermata dua. Ya,
Sebagaimana IT itu juga pedang bermata dua ya. Kalau sekarang kita menjadi serba mudah dengan mobile phone, sekalinya mobile phone kita error, kita pusing ya. Ya, akhir minggu lalu sempat mobile phone saya ngedrop. Wah, itu saya berusaha bagaimana supaya secepat mungkin bisa up lagi ya. Karena ternyata saya sulit membayangkan 3 hari hidup tanpa mobile phone ya. Nah, IT di Indonesia, di seluruh dunia juga sudah seperti itu. Well, data centernya error atau database-nya karena loncatan listrik atau karena mismanagement itu korup, ya sudah. Makanya ada sebuah inisiatif-inisiatif luar biasa dalam membangun manajemen governance baik dari berbagai sisi ya, people, process, teknologi ya, menjaga agar IT itu benar-benar reliable. Ada yang namanya quality assurance. Software pun dikembangkan, ada software development life cycle. Nah, saya ini sering ngelayap muter-muter di Indonesia dari perusahaan ke perusahaan. Sayangnya di Indonesia itu nampaknya AI dan machine learning ini sudah mulai diterapkan di mana-mana, tapi nampaknya penglihatan sekilas tuh masih sangat sedikit yang memiliki standardized AI development life cycle. Jadi tidak ada yang menjamin sebetulnya artificial intelligence atau machine learning yang diterapkan itu mempunyai basis saintifik enggak? Dia itu punya dasar ke realitas enggak yang menghubungkan dia ke kenyataan enggak? Nah, ini adalah persoalan yang sungguh sangat serius. Dan sangat menyedihkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah beritanya ya, Boeing 737 MAX 8S ini ya. Bagaimana confused AI may have fought pilots attempting to save Boeing 737 MAX 8S. Jadi muncul sebuah pertanyaan, kalau AI itu nanti memberikan dampak negatif, bahkan dalam autopilot misalnya, atau mobil yang auto drive itu kecelakaan dan ada korban jiwa, who will be accountable? Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, perusahaan pembuat AI-nya kah? Atau software programming kah? Software programmer kah? Atau yang membuat modelnya, atau siapa? Dan bagaimana melacaknya? Ini ada beberapa poin-poin yang menurut saya sangat filosofis ya. Ini ya di luar science AI itu sendiri ya. Alat atau mesin artificial intelligence yang tidak berfungsi, malfunction atau fail ya, atau error, itu bisa menimbulkan bahaya keamanan yang unpredictable. Banyak perhatian harus kita berikan untuk menghubungkan input dan output ya. Modelnya kayak apa, seperti yang didedikasikan untuk pengembangan algoritma itu sendiri. Jadi kalau untuk pengembangan algoritma, orang sudah sangat memperhatikan. Ya. Tapi apakah kita sudah memberitahu semua orang ya? Ini AI itu masuknya di workflow di sini gitu. Di suatu perusahaan ya, misalnya katakanlah di sebuah perusahaan besar atau di sebuah institusi. Ini sekarang dihandle oleh AI. Nah, terus apakah AI itu fully automatic? Kalau fully automatic, apakah ada untuk mendisable-nya pada saat dia itu failure? Apalagi kalau itu terkait hal yang bisa menimbulkan kecelakaan besar. Kecelakaan besar itu bisa material ke jiwa manusia atau bisa sistemik kalau itu terkait misalnya sistem pembayaran nasional ya. Nah, jadi ini ada poin juga yang dituliskan oleh Palmer ini. Regulasi saja
Nggak cukup begitu. Nah, ini kita ambil dari 5 AI lessons radiology can learn from Boeing crisis. Nah, jadi ketika AI sebagai sebuah teknologi dan disiplin yang sedang muncul dan membumbung dengan cepat itu satu hal, tapi menjamin agar AI itu betul-betul bukan pseudoscience itu hal lain. Menjamin bahwa AI itu dalam enterprise, dalam industri, dalam institusi-institusi, dalam kehidupan masyarakat itu betul-betul bermanfaat dan tidak menjadi liar dan sesuai dengan akal sehat, tidak mencelakakan kita, itu adalah hal lain. Ini sesungguhnya adalah sebuah bidang yang sangat terbuka yang membutuhkan analisis lebih lanjut ya. Nah, saya sanksi ya, kayak di kita itu belum ada Department of Philosophy khusus ya. Jadi barangkali ya harus menjadi kerja kita bersama ya, di STI, di mathematics, di fisika, di semua yang berkaitan dengan AI ini. Ya, hampir di setiap di ITB ini, lingkungan ITB itu kan untuk S3-nya semua wajib ada pelajaran filsafat, ilmu pengetahuan ya. Ini barangkali juga harus lebih sering membicarakan hal-hal seperti ini ya.